Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya buat rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat saya, kemudian juga rekan-rekan yang sama-sama belajar di keilmuan ini. Jumpa lagi bersama saya Teguh Hendri, terapis dan juga trainer profesional dari terapi kabuyutan Nabawa Datala, Gusmus Raksa Jasad. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin sharing kembali mengenai masih ya di dalam konsep sehat dan sakit ala Gusmus Raksa Jasad. Nah, kita tahu bahwa kondisi seseorang atau individu atau setiap manusia itu terbagi menjadi 3. Ada orang yang sehat, di mana sehat ini diartikan sebagai bentuk keseimbangan yang tercipta dalam tubuh seseorang sehingga terjadinya gerak fungsional dari setiap organ pada tubuh manusia. Ini versi Gusmus. Ada juga orang yang sakit. Sakit itu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan dari fungsi normal tubuh manusia, termasuk sistem biologis dan kondisi penyesuaian. Ini menurut Parson. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak ternyata. Orang sehat bermasalah. Ya, ini adalah suatu kondisi pada rentang sehat menuju sakit. Namun individu tersebut masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Namun karena persepsi yang dimilikinya, maka itu akan jatuh ke dalam kondisi sakit. Konsep keseimbangan sistem tubuh terapi kabuyutan Nabawa Datala atau Gusmus Raksa Jasad ini sangat dipengaruhi oleh 4 pola. Nah, kita tahu ya bahwa pola itulah bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Artinya ketika kita menjalankan pola ini dengan teratur, maka akan tercipta suatu kondisi dalam tubuh kita yang namanya sehat. Tetapi ketika kita tidak memiliki keteraturan terhadap 4 pola ini, pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir, acak-acakan misalkan dari polanya tersebut, maka itu yang akan mengakibatkan terjadinya kondisi ketidakseimbangan di dalam tubuh kita sehingga akan jatuh pada kondisi orang tersebut, kondisi sakit. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas mengenai kondisi pola pikir. Nah, hari ini saya akan coba kupas sedikit mengenai pola tidur. Apa bedanya tidur dan istirahat? Ya, tidur adalah merupakan kondisi tidak sadar, ya, di mana setiap individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai, menurut Gaitan 1986. Atau juga tidur diartikan suatu keadaan perubahan kesadaran melalui tingkatan stimulus yang bervariasi menghasilkan keterjagaan. Sedangkan istirahat merupakan suatu kondisi di mana terjadi tubuh mengalami penurunan aktivitas, ya, yang menghasilkan suatu perasaan yang menyegarkan. Nah, kita tahu bagaimana luar biasa fungsi tidur buat kesehatan kita. Di antaranya apa? Memperbaiki kondisi fisiologis dan psikologis kita, jasad dan pikiran kita, jiwa kita. Melepaskan stres dan ketegangan otomatis ya dengan istirahat. Memulihkan keseimbangan tubuh alami di antara pusat-pusat neuron. Dan secara tradisional dipandang sebagai waktu yang pas untuk memperbaiki dan menyiapkan diri kita pada waktu periode bangun. Berikutnya memperbaiki proses biologis dan memelihara fungsi jantung. Berperan di dalam belajar, memori, dan adaptasi. Mengembalikan konsentrasi dan aktivitas sehari-hari. Menghasilkan hormon pertumbuhan untuk memperbaiki serta memperbaharui epitel dan sel otak. Kemudian menghemat dan juga menyediakan energi bagi tubuh. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan tidur orang dewasa itu sekitar 4 jam. Nah, gangguan pola tidur ya itu akan mengakibatkan terhambatnya proses regenerasi sel dan kerusakan organ terutama liver dan kandung empedu.
Nah, kita harus tahu bahwa jam tidur yang baik itu jam 23.00 sampai 03.30. Itu waktu yang pas untuk kita istirahat, waktu yang pas lagi pules-pulusnya kita tertidur, agar apa? Terjadi yang namanya proses haba'an mansura atau apoptosis, regenerasi sel di situ total. Sehingga sel-sel yang rusak itu diperbaharui kembali. Kemudian setelah kita bangun tidur dengan kondisi sel-sel yang baru. Nah, sementara kalau pola tidur kita terganggu, maka esok harinya itu bisa dipastikan dia akan mengalami kondisi lelah, letih, lesu, dan kurang bergairah. Maka, ada salah satu tip dari guru saya bahwa bagaimana kita untuk bisa menjaga pola tidur yang baik, tidur yang pulas. Karena di saat tidur yang pulas itu saat kondisi liver bekerja maksimal, membuang racun-racun di dalam tubuh kita, memperbaiki regenerasi semuanya dalam tubuh kita. Kerja liver luar biasa. Ya, satu tips ya, 1 jam sebelum jam 11, jam 10-an lah kita bisa minum susu murni yang dihangatkan. Itu berdampak pada tubuh kita, rileks, sehingga diharapkan ketika jam 11 kita bisa tertidur dengan pulas. Nah, jadi itu beberapa tips yang bisa kita sampaikan bagaimana kita menjaga pola tidur kita supaya bisa tetap optimal, tetap berkualitas. Sehingga kondisi kesehatan kita tetap prima, tetap sehat dan juga tetap berkarya. Demikianlah bisa saya sampaikan ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.